Bulan Ramadan tuh saya sering mengibaratkannya sebagai sebulan penuh turun hujan. Ibarat kata nih hujan air ya, sebulan penuh turunnya. Orang yang gak bisa dapetin air di bulan yang sebulan penuh turun hujan, apakah dia bisa dapetin air di musim kemarau? Boro-boro udah musim hujan aja dia gak bisa dapet air, apalagi musim kemarau. Maka teman-teman sekalian, ini bulan Ramadan nih, banyak orang yang bukan hanya bisa dapetin ampunan untuk dosa dia yang lalu. Ada yang bisa dapetin ampunan buat dosa setahun sebelumnya, gugur semua tuh 11 bulan. Ada yang dari banyaknya ampunan teman-teman sekalian, sampai ampunannya itu bukan cuman ke setahun yang lalu, tapi ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Dari banyaknya ampunan yang dia dapat, ada yang ampunannya bikin dosa dia dari balik sampai Ramadan kehapus semua. Itu yang katanya Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Ada orang yang ketika bagus Ramadannya, dia puasanya bagus, rawehnya bagus, ibadahnya bagus selama bulan Ramadan, imannya penuh, ihtisaban, nggak ngarep apa-apa kecuali pahala dari Allah SWT. Dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seluruh dosa-dosanya terampuni, seluruh dosa-dosanya terampuni dari balik. Sampai Nabi menyebut dalam hadis yang lain, kharaj min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Keluar dari bulan Ramadan, dia keluar dari dosanya kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dari besarnya ampunan yang dia dapat. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan ada lagi yang lebih keren lagi. Dari bagusnya dia dapetin ampunan selama bulan Ramadan, ampunannya sampai luber buat masa yang akan datang. Buat masa yang akan datang. Jadi kayak ahli Badar teman-teman sekalian. Orang ahli Badar tuh waktu mereka kerjain jihad fisabilillah, selesai mereka dapat hadiah jihad fisabilillah. Habis selesai perang Badar, Nabi Muhammad bilang sama mereka, ya al-badri falu ma syi'tum innallaha qad ghafara lakum. Wahai penghuni perang Badar, habis gini kalian bebas, ngerjain apa aja yang kalian suka, boleh bebas. Kata Nabi Muhammad, Allah udah ampunin seluruh dosa kalian sampai yang akan datang. Udah kelar urusannya. Dari disenenginya sama Allah SWT, Allah sampai gak peduli kamu ngapain aja habis ini, Allah udah ampunin. Ada cirinya orang kalau dapat kayak begitu teman-teman sekalian. Apa cirinya? Menjadi terjaga di masa yang akan datang. Kenapa? Karena orang kalau udah mendapatkan ampunan dari Allah, artinya mendapatkan jaminan surga, artinya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mereka hanya akan melakukan pekerjaannya ahli surga dan hanya akan jauh dari melakukan pekerjaan ahli neraka. Jadi jangan dikira, wah kalau udah dapat ampunan sampai buat masa depan, boleh dong gua main cowok, boleh dong saya nauzubillah berzina, boleh dong saya bandel-bandel dikit ambil duit suami, boleh dong saya korupsi ini, korupsi uang belanja, boleh dong saya. Nggak ada teman-teman sekalian. Orang kalau terjaga, kalau dia diampuni sampai untuk yang masa yang akan datang, dia akan menjadi terjaga di masa-masa berikutnya. Nggak susah-susah. Ngadepin hawa nafsu gak susah-susah, ngadepin setan gak susah-susah. Kenapa? Udah dapat Ramadan, udah dapat penjagaan sampai masa yang akan datang. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kalian bakal jadi orang bertakwa. Puasa kamu benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah diwajibkan kepada mereka berpuasa. Hasilnya apa ya Allah? La'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang terjaga. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Terjaga di masa depannya dia, jauh dari dosa, dekat sama pahala. Berat mengerjakan dosa, ringan mengerjakan sesuatu kebaikan-kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian, ada yang lebih hebat lagi dari mereka. Kayak gimana lagi? Dari ampunan yang mereka dapat selama bulan Ramadan, dari banyaknya sampai nggak cukup buat diri sendiri, cukup buat orang lain lagi. Luber.
Luberannya orang tuanya diampuni, dosa suaminya diampuni, dosa anak-anaknya diampuni, dosa saudaranya diampuni, dosa muridnya diampuni, dosa gurunya diampuni. Masya Allah. Dosa orang-orang yang dia sayangi ikut diampuni juga. Peraih derajat-derajat yang tinggi dari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita di antara mereka yang dosa terampunin setahun, yang dosa terampunin dari beberapa tahun yang lalu, yang dosa terampunin dari sejak balik, yang dosa terampunin bahkan sampai ke masa depan, yang dosa terampunin bahkan sampai ke saat kematian. Hidup dunia udah kehapusan semua dosanya ke depan. Atau bahkan yang dosa sampai meluber sampai kepada orang-orang yang kau cinta. Ataukah orang-orang keluar bulan Ramadan dosanya masih tetap juga? Ataukah yang bahkan di bulan Ramadan dosanya malah nambah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ada di tanganmu, teman-teman sekalian. Semua ada padamu. Tinggal bagaimana kamu menjalankan Ramadan kali ini, dengan cara yang seperti apa kamu mendapatkannya. Hujan, saudara sekalian, kalau kamu nggak keluar nggak berasa basah juga. Maka demikian pula dengan hujan ampunan yang datang pada bulan suci Ramadan nanti, mesti kita jalankan dengan cara yang terbaik Ramadannya, sehingga semua ampunannya berhasil kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wattaqi yu'ta muradah. Di bulan Ramadan orang yang bertakwa dapat semua yang dia pengenin. Katanya gitu. Orang di bulan Ramadan orang bertakwa dapat semua yang dipengenin. Apa yang dipengenin? Bebas dari kekangan hawa nafsu. Oh, dapat. Apa yang dipengenin? Pengen jadi hamba Allah yang bisa menjaga hati. Dapat. Apa yang dipengenin? Pengen hajat dunianya nih, hajat dunia nih, urusan rezekinya kelar deh Allah, biar saya nggak pusing-pusing lagi. Dapat mereka. Saudaraku sekalian, hajat dunia, hajat akhirat di mata Allah gedean hajat akhirat loh. Karena hajat dunia ini Allah bisa kasih bahkan kepada orang yang paling dia benci sekalipun. Fir'aun dikasih sama Allah hajat dunia. Maka gak usah khawatir terhadap hajat dunia, teman-teman sekalian. Yang kamu harus khawatirkan tuh malah justru hajat akhirat. Nah, hajat akhirat aja di bulan Ramadan gampang banget dikasihnya. Apatah lagi hajat dunia. Ya Allah, aku kepengen menjadi orang-orang yang gak kepengen kecuali kepadamu ya Allah. Hajat gede tuh. Hajat gede. Kalau kamu cuman kepengen, ya Allah, kepengen punya rumah sendiri kagak pakai ngontrak, ya Allah, itu mah hajat kecil. Ahli-ahli maksiat pada dikasih rumah gede-gede. Betul. Saudaraku sekalian, segala kura-kura aja dikasih rumah. Dibawa kemana dia pergi. Semut dikasih rumah sama Allah. Betul apa enggak? Jadi itu mah bukan hajat gede, saudaraku sekalian, hajat kecil tuh. Semua orang dikasih hajat begituan doang mah. Itu bukan hajat besar, saudaraku sekalian. Gampang banget, Allah kasih gampang banget kepadamu. Gak usah sampai segitunya kamu doa urusan-urusan gitu doang. Gak usah, itu hajat kecil. Kamu minta selingan aja, Allah rumah juga dong ya Allah, gitu aja. Selingan sambilan gitu. Habis minta surga yang gede-gede kan. Ya Allah surga ya Allah, Firdausul A'la ya Allah, barengan Nabi Muhammad ya Allah. Hajat gede-gede tuh. Habis itu dunia juga dong ya Allah, kasih rumah gitu rada gedean ya Allah, yang jangan ngontrak gitu. Sambilan iseng, bonus minta sama Allah gitu. Bukan prioritas, saudaraku sekalian. Mau tahu hajat gede, ya Allah, aku minta kepadamu agar di hatiku tidak ada selain Engkau. Hajat besar. Minta, ya Allah, aku ingin agar aku dapat menjadi seseorang yang tidak menginginkan apapun kecuali Engkau, agar hatiku terisi dengan cintamu ya Allah,
agar hatiku mengerti tentang-Mu ya Allah, agar hatiku paham apa yang terjadi yang terbaik dari-Mu ya Allah. Bagi kepada hatiku ikhlas, bagi kepada hatiku qanaah, bagi kepada hatiku tawadhu. Itu hajat-hajat besar teman-teman sekalian. Kayak minta tuh sama Allah SWT, bulan Ramadan, bulannya kita minta, ya Allah, agar jangan terjerat dengan hawa nafsu terus-terusan ya Allah, biar bisa nata hati gitu ya Allah. Tuh hajat besar. Karena teman-teman sekalian, nata hati itu perkara yang nanti di hari akhirat gak ada yang selamat kecuali yang bisa nata hati waktu di dunia. Kata Allah kan gitu, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Gak ada yang selamat yang bawa harta, gak selamat orang bawa anak. Yang selamat orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini yang bisa nata hati waktu di dunia. Nih, keberhasilan luar biasa. Hajat-hajat besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan hatiku mencintai selain-Mu lebih besar daripada cintaku padamu ya Allah. Hajat besar. Hajat besar, teman-teman sekalian. Kita minta hajat-hajat besar. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh ya Allah. Jadikan hatiku tidak mencintai kecuali kepadamu, kepada Rasul-Mu, atau yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Itu hajat besar. Hajat besar. InsyaAllah mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti, wattaqi yu'ta muradah. Orang yang bertakwa akan dikabul hajatnya, akan diberikan hajatnya. Maka persiapkan hajat-hajat besarmu dari sejak sekarang. Tulis hajat-hajat besarmu itu apa? Bersiap-siap untuk nanti kamu mintakan. Habis selesai tarawih minta, habisnya waktu sahur minta, waktunya pagi-pagi barengan sama sholat duha minta, waktunya habis selesai sholat duhur minta. Ini deh hajat-hajatmu. Waktunya buka puasa minta, waktunya buka puasa tuh doa mustajab, minta sama Allah SWT. Terus minta. Hajat kamu tuh apa? Itu yang harus kamu pikir, oh iya ini hajat saya nih yang paling gede nih, paling gede nih. Nah tuh kita siap-siapin dari sejak sekarang buat kita mintain terus-terusan kepada Allah SWT pada bulan Ramadan nanti. Abwabul mawahib yarhamul maula ibadah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu pemberian. Apa tuh pintu-pintu pemberian? Pintu surga dibuka, pintu ibadah dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu ampunan dibuka. Pokoknya semua pintu dibuka sama Allah SWT dari pintu-pintu kebaikan. Insyaallah. Pintu yang ditutup ada juga. Pintu keburukan ditutup, pintu neraka ditutup, pintu maksiat ditutup. Oh, pintu pada ditutup-tutupin. Makanya teman-teman sekalian, kita liatin kalau bulan Ramadan ngerjain ketaatan lebih ringan daripada kalau bukan bulan Ramadan. Betul nggak? Kita nih kalau di luar bulan Ramadan mau nambah 2 rakaat aja perhitungan. Betul ya? Benar ya? Di bulan Ramadan bukan cuma 2 rakaat, 20 rakaat kita kerjain. Tarawih 20 rakaat sanggup aja tuh, walaupun sambil ngitungin rakaat juga. Bolak-balik gitu, kalau dapat berapa sih gitu. Tapi kita kerjain juga, masya Allah kan. Ringan teman-teman sekalian, ngerjain taat ringan. Puasa nih kalau bukan bulan Ramadan berat, tapi giliran bulan Ramadan ringan tuh, masya Allah. Kok berasa ringan? Kenapa ya? Oh, karena orang senegeri ikutan puasa. Gak gitu juga. Walaupun kamu berada di negeri yang minoritas muslimnya, tetap berasa ringan puasa Ramadan. Kenapa? Dibantu sama Allah SWT. Emang pintu-pintu kebaikannya dibuka-bukain, pintu neraka ditutup-tutupin. Artinya keburukan-keburukan susah mau dikerjain kalau bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang hobi nonton bioskop, enak gak nonton bioskop bulan Ramadan? Ini yang jawab berarti suka nonton bioskop. Ketahuan ya. Serius sekalian saya muliakan, yang biasanya gitu duduk nongkrong gitu kan, kalau bulan biasa-biasa gitu. Kalau bulan Ramadan enak gak mau ngerjain kayak begitu? Nongkrong di kafe gitu, gak enak juga ya.
nungguin buka puasa sambil ngopi kan gak asik. Karena batal sambil ngopinya itu. Yubdilul isyana ta'ah. Oh, ada yang belum saya sebutin tadi. Di antara pencapaian Ramadan. Yang tadi saya bilang tuh, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang diampunin. Ada yang diampunin sampai seumur hidup, ya kan itu ya? Ada yang diampunin sampai ke depan. Ada yang diampunin sampai ngelebar ke keluarganya. Ada yang, teman-teman sekalian, yubdilul isyana ta'ah. Allah gantiin dosanya pakai pahala. Seru bener gak sih? Pemberian yang Allah bagi di bulan Ramadan. Maksiatmu yang dulu diganti-gantiin sama Allah jadi taat. Jadi dapat pahala. Jadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sayang sama hambanya luar biasa bener. Kalau ngasih luar biasa bener. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat tuh semua yang Allah Subhanahu wa taala bagiin di bulan Ramadan nanti. Wasyagawa bis'adah. Ada banyak orang-orang yang di bulan Ramadan nanti Allah ganti-gantiin. Yang asalnya syagi, yang asalnya orang celaka jadi orang beruntung. Yang asalnya demen maksiat diganti sama Allah Subhanahu wa taala demen taat. Yang asalnya mengidolakan orang-orang yang pendosa-pendosa diganti sama Allah Subhanahu wa taala jadi mengidolakan ahli-ahli taat, mengidolakan ulama, jadi cinta sama Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini karena syagawahnya diganti dengan sa'adah. Teman-teman saya sekalian, bahkan dari athar, dari pengaruh Allah ganti syagawah dengan sa'adah, kehancuran Allah SWT ganti dengan kebahagiaan, keburukan Allah ganti dengan kesenangan, dengan kebaikan. Saudara sekalian, banyak. Habib Umar bin Hafid mengatakan bahkan ada di antara hamba-hambanya Allah SWT nggak terima 30 hari Ramadan, baru 1 hari Ramadan Allah udah pindahin namanya dari ahli neraka jadi ahli surga. Ada banyak hamba-hamba Allah SWT di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini. Tiap hari selama bulan Ramadan namanya naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi di pintu-pintunya surga. Dari surga, udah ada di surga, tapi surganya bawahan, naik. Enggak sampai selesai bulan Ramadan kecuali namanya sudah bersanding di Firdaus A'la yang paling tinggi. Saudara sekalian saya muliakan, ada di antara hamba-hambanya Allah SWT bulan Ramadan mulai masuk softnya dalam deretan orang-orang yang akan digiring di belakang Nabi Muhammad. Tiap hari dia maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Kelar bulan Ramadan sudah termasuk di antara orang-orang yang bersentuhan bahunya dengan bahu Nabi di hari akhirat nanti. Akan termasuk di antara siapakah kamu, teman-teman saudara sekalian? Akan termasuk di antara siapakah kamu? Maka jangan sia-siakan. Kita nggak tahu sisa berapa Ramadan dalam kehidupan kita. Karena bahkan yang udah di depan mata ini aja belum tentu kita temuin. Jadi kita berharap nih, udah keciuman baunya. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari mendapatkan malam demi malamnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anta sayyid kulla syahrin, kau adalah pemimpin semua bulan. Ni'mah hatika siyada, alangkah mulia kepemimpinan yang Allah bagikan kepadamu wahai Ramadan. Kullu babin fiha yuftah lil jinanil mustajadah, kepadamu di bulanmu semua pintu-pintu surga Allah SWT buka. Wa jahannam fika yughlaq, di bulan fika tughlaq, di bulanmu ini neraka jahanam ditutup-tutupin pintunya. Au suduha bil wisada, dan setan-setan diiket-iketin pada bulan-bulan tersebut. Hasanatuk tatada'af, jadi bulan Ramadan setan diikat, teman-teman. Tenang aja ya, setan diikat. Setan yang suka gangguin kita ibadah nih, pada diikat nih bulan Ramadan. Gak ada setan di bulan Ramadan. Tapi kok saya masih pinter juga bikin kemaksiatan, saya kok masih males juga. Ya itu aslinya kamu kayak gitu. Setannya sudah menyatu, udah jadi soulmate bagi diri kita nih, sampai tidak terpisahkan lagi.
dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah muliakan kita dengan kebaikan yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya yang tercinta.